Kabar ada krisis pangan global, semoga itu tidak terjadi di Indonesia, dan saya yakin Indonesia tidak akan kena krisis pangan global karena Indonesia ini loh jinawi. Sapa sing obah bakale mamah, sapa sing kerembiah bakale ambiah. Pokoknya sapa sing nandur bakale ngunduh, ngono lho lur. Monggo disimak videonya nggih. Semoga bermanfaat untuk saya dan anda ngono lho nda. Jenis tanaman umbi-umbian atau talas-talasan ini memang ya talas. Ini kalau di tempat kami namanya gendruk. Ada yang bilang bote, ada yang bilang talas, ada juga bilang bentul. Ini juga potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Saat ini kita kan sekarang ini isunya adalah krisis pangan global, larang pangan, atau bisa diartikan apa sih? Semua bahan makan mahal atau langka. Tapi untuk dunia kemungkinan karena juga terjadi perang, misalnya di Timur Tengah ada perang, di Ukraina, Rusia perang, mungkin ada ketegangan-ketegangan di semenanjung Cina Selatan, itu berpengaruh mungkin. Tapi kira-kira untuk petani, untuk Indonesia berpengaruh enggak? Saya pikir enggak lah, karena Indonesia ini surga. Indonesia ini kaya dengan segala tumbuh-tumbuhan, karena iklim di Indonesia kan cuma kemarau dan penghujan, cuma 2 musim. Kalau yang lain kan ada 3 musim, 4 musim kan gitu, bahkan ada yang 6 musim. Jadi dengan seperti itu kira-kira larang pangan ora kira-kira. Sementara musim kemarau ini sudah kering-kering seperti ini daunnya. Daunnya pada kering dan saat ini kita ambil bibit lur. Yang kita ambil masih bersama daun-daun keringnya. Daunnya kering seperti ini. Sudah kering. Bahkan sekarang ini ramai talas bening yang dibuat rokok itu. Tapi kalau yang ini bukan kategori itu, tapi mirip, karena talas bening daunnya juga mirip ini. Ini yang sudah kering. Kemungkinan ini rokok ya ora gatel. Jadi untuk krisis pangan untuk Indonesia saya pikir enggak lah. Kalau beras mahal sekarang 16-17 ribu, iya. Tapi untuk krisis enggak ada, saya pikir enggak akan terjadi. Tapi kalau krisis keuangan jadi mahal mungkin iya. Jadi yang dimaksud krisis pangan itu yang mana? Ada tapi mahal, atau memang enggak ada, enggak tersedia. Karena gini dulur, di Indonesia ini sekarang ini kan banyak bahan makan alternatif untuk mengatasi itu, termasuk juga orang itu makanan sehat alternatif yang rendah kalori dan juga intinya untuk menyerap racun-racun atau menormalkan peredaran darah biar stabil gitu. Ada juga ketela yang sego tiwul, sego gaplek kan gitu. Ada juga suwek, ada juga pakan yang lain, dan juga termasuk ini lur, di belakang saya ini namanya, kalau di sini gendruk, ada yang talas, ada yang bote, ada juga bentul, tergantung. Dan ini kalau sudah cukup lama dia akan meninggi seperti pohon jambe atau kayak pohon sawit. Dan
pelepahnya itu akan mengering seperti ini. Dan kita akan mengembangkan atau tanam, sebenarnya untuk tanam talas sendiri di tengah cuaca panas ini daunnya sudah kering sampai tinggal sudah seperti ini, tinggal ujungnya saja sudah kering, dan ini akan kita ambil untuk dijadikan bibit lagi. Monggo diikuti lur. Ini bibit yang kita ambil yang sudah kita gundili, yang mana ini daun-daun keringnya atau pelepahnya yang sudah kering, dan sebagian ada juga di atas tuh. Sebenarnya untuk tanam talas sendiri sudah bukan hal yang baru. Untuk saya sendiri sudah lama tanam talas. Biasanya kalau situasi tidak krisis pangan, itu memang biasanya ditanam, lakunya itu lebaran, menjelang puasa itu loh, menjelang puasa, ruah ya, biasanya sasi ruah poso kan itu. Ruah itu untuk makanan-makanan, untuk gethuk, untuk keripik, untuk kerupuk, dan juga untuk variatif lah, stik, untuk makanan-makanan yang lain. Dan ini juga agak sedikit gatal, tapi gatalnya masih dalam takaran tidak berbahaya. Jadi nggak seperti gadung lah, kalau gadung memang ada racunnya, kalau ini nggak ada, ini aman-aman aja. Dan biasanya di toples kue lebaran itu biasanya pasti ada, kalau di kampung-kampung pasti ada ini yang terbuat dari terbuat dari talas. Dan ini memang akhir-akhir ini kan juga rame tanam talas bening atau bening itu dijadikan tembakau yang rendah nikotin. Itu kan hampir sama dengan ini, sebenarnya hampir sama lur, daunnya hampir sama seperti itu, hampir sama untuk daunnya, hampir sama, keringnya juga seperti ini. Dan kalau saya sendiri tembakau yang pakai seperti ini gak seneng lur, gak ambek belas kayak kelarahan. Tapi ya monggo lah yang tanam talas beneng yang diambil daunnya. Tapi di sini saya mengembangkan yang jenis bentul atau jenis gendruk ini aja. Dan nanti diikuti videonya untuk selengkapnya bibitnya. Jadi kalau dibiarkan juga akan tumbuh seperti ini, tunasnya banyak. Ini pengambilan bibit selesai, kita akan karungi dulu untuk dipindahkan ke lokasi yang baru bibitnya. Jadi kalau dibiarkan juga akan tumbuh seperti ini, tunasnya banyak. Ini pengambilan bibit selesai, kita akan karungi dulu untuk dipindahkan ke lokasi yang baru.
Jadi bibitnya seperti ini dan kita patah-patahkan. Kita patah-patahkan seperti ini. Dan nanti yang akan tumbuh itu calon mata tunasnya adalah ini loh. Ini calon mata tunas. Di setiap baris bekas pelepah ini calon mata tunas. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya yang kering-kering tadi kita lepas. Calon mata tunasnya seperti ini. Dan untuk yang dipatah-patah ini atau bahkan kalau terlalu gede ini masih bisa disigar lagi, dipotong sini. Tapi ini cuma saya patah-patah biar nanti buahnya melingkar, umbinya nanti akan melingkar. Terus nanti ada juga yang kita tanam memang utuh seperti ini, utuh nanti untuk satu musim bisa dipanen. Untuk buahnya seperti ini lor, buahnya seperti ini. Ini juga bisa dijadikan bibit juga bisa karena ini juga akan bertunas seperti ini. Jadi nanti yang dijual yang seperti ini. Ini dibuat keripik juga bisa dan ini karbohidratnya juga tinggi. Kalau satu musim biasanya bentuknya masih agak bulat seperti ini dan pendek. Kalau satu musim, kalau dua musim panjang. Ini kebetulan ini kursyukur ketut yang ikut tadi masih di dalam tanah belum kita gali karena yang kita ambil empunya. Empu itu adalah kembali ke krisis pangan. Saya pikir kalau krisis duit iya, tapi kalau krisis pangan enggak lah. Karena sekarang ini kan situasi panas El Nino yang cuacanya sangat ekstrim atau panas sekali. Bahkan ada beberapa daerah di wilayah kami untuk jam 10 sampai jam 3 sore dilarang di luar rumah. Aduh, kalau peraturan itu diterapkan pada semuanya itu mungkin nggak pas lah, nggak pas. Karena apa? Aku ki petani nek ramanas tuh yo gak glowing kan gitu, nggak glowing kalau nggak manas. Kalau karena gini ya oke lah untuk mungkin yang nggak kulino kepanasan, mungkin yang jarang kena sinar matahari langsung, memang mungkin kulitnya akan berpengaruh iritasi atau alergi dan sebagainya. Tapi untuk petani ya ora lur, untuk petani nggak berlaku lah seperti itu. Seperti kemarin lalu maksudnya, ada pangkal umbi atau pangkal batang ini. Ini namanya empu kalau di sini. Ibunya umbi. Nah, ini terus nanti akan seperti ini gitu. Buahnya di bawah sini. Nanti seperti itu. Kebetulan sudah kita bikin lubang satu baris. Nanti akan kita terapkan caranya. Seperti kemarin lalu waktu corona dilarang berinteraksi, dilarang keluar rumah. Untuk petani tetap neng sawah gitu loh. Alhamdulillah dari korban-korban itu petaninya saya pikir ya tipis lah, tipis. Karena apa? Petani kena sinar ultraviolet UV ya. Itu kan langsung neng badan dan dia kontak langsung. Mulanya ya petani ya ireng-ireng ini lho. Wis biasa lah. Malah petani nek gak ireng kayak wong loro karena pucat gitu. Kecuali memang dia punya gen atau etnis yang kulitnya putih ya, mbok manas ya tetep putih loh. Tapi kalau kita ya wong Jawa kulitnya ya apa ngene iki? Coklat hitam. Wis ra apa-apa, sing penting seger waras. Jadi untuk bertani itu
saya pikir kadang juga nggak patuh sama aturan. Nah, aturannya pemojaman corona kayak apa jenenge di karantina terus apa lockdown. Lah kalau itu petani terus neng omah terus tandurannya piye? Terus wong-wong kan sing di lockdown itu kan semuanya juga makan toh. Nah terus nanti makannya dari mana kalau petani nggak tanam? Jadi jangan remehkan profesi petani. Petani jadi gak pilihan lur, gak cita-cita jadi petani, tapi petani itu asik. Kalau jenengan sudah menjadi seorang petani itu seni hidup dan seni membunuh. Loh, kok membunuh? Petani itu juga jahat. Petani juga baik. Jahatnya gimana? Petani itu dosanya banyak pada rumput loh. Petani itu dosanya banyak pada hewan serangga yang dianggap hama dan sebagainya, karena mereka ya diracun, mereka disemprot, diinsektisida, semprot pakai racun, dibunuh intinya. Apapun yang mengganggu tanaman komoditas dia pasti dihabisi, rumput dicabut, dibabat, disemprot. Terus hewan-hewan juga serangga dan sebagainya juga seperti itu, tikus dan sebagainya. Jadi cuma satu komoditas saja yang diharapkan, itulah petani. Jadi petani ya ora apik nemen, ya ora elek nemen. Enggak enak petani juga jalan, enggak enak pembeline ya malah ra jalan. Jadi kita itu saling membutuhkan. Mari kita ikuti di lokasi proses penanaman gendruk bentul ataupun talas ini. Yang mana itu kita cara tanam banyak lur. Cara tanam banyak variatif dan banyak cara juga. Tapi kebetulan yang kita pakai cara ini. Mungkin nanti ada dua cara, yang satu cara satu musim bisa langsung panen, yang satunya 2 musim. Jadi caranya ya beda-beda tipis, tapi nanti akan kita sampaikan caranya. Untuk itu ikuti terus channel Martono Porang Madiun agar wawasan bertani kita semakin luas. Bukan materi yang kita sampaikan yang terbaik, bukan, tapi minimal salah satu diantara yang baik itu adalah cara kami. Jadi bukan yang terbaik, tapi mungkin salah satu. Kalau seandainya itu 1000 yang baik, mungkin diantara 1000 itu adalah teknik yang kita pakai. Dan kita juga istilahnya tetap meniru orang sepuh dulu, kita modifikasi dan kita sambil kita tambah-tambah dikit, sambil insting kita macam mana agar lihat pasarnya. Terus ada pangkal umbi atau pangkal batang ini. Ini namanya empu kalau di sini. Ibunya umbi. Nah, ini terus nanti akan seperti ini gitu. Buahnya di bawah sini. Nanti seperti itu. Kebetulan sudah kita bikin lubang satu baris. Nanti akan kita terapkan caranya. Untuk harga lor, untuk harga talas ini kalau biasanya sekitar antara 2.500 sampai 3.000 entek atau buahnya itu. Jadi nanti akan kita kasih contoh karena kita masih ini jauh dari lokasi. Kita masih akan gali dulu bibitnya dan pembersihan, kita angkut dan kita lakukan penanaman sampai selesai. Monggo diikuti. Di bibitnya seperti ini. Ada yang pakai kuncung, yang paling ujung. Cara menaruh bibit kalau yang ada paling ujung ini ya memang ya harus didirikan, bukan seperti ini.
Kalau yang ada masih ada ujungnya, kalau yang enggak ada ya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti diperkirakan umbinya akan melingkar seperti itu. Ada juga yang seperti ini dibelah lagi, bisa saja. Karena yang penting ada calon mata tunas yang di samping ini. Ini hampir jam 12 panas pol. Ini contoh cara menguruknya sambil pembikinan gulut. Ini mohon maaf, ini saya cuma pakai tangan satu karena tangan yang satu pegang kamera. Ini contoh aja, nanti bisa ditinggikan kalau secara maksimal gulutannya. Ini masih nemu rezeki nih, kata. Ini ada kunir juga lur. Ini memang pernah kita tanami kunyit. Sudah ben awar kunai. Gambarannya seperti ini. Jadi gulutan lah. Gulutannya ini yang sudah jadi kemarin. Ini kita akan tanam yang satu musim biar panen. Itu jadi kita utuhkan seperti ini, bibitnya utuh. Kita kita rebahkan seperti ini. Posisinya seperti ini. Jadi ini gulutannya memanjang. Kalau yang ini kan kuak dulu. Seperti ini. Kalau yang ini enggak, ini memanjang. Terus langsung kita uruk. Kalau ada sampah-sampah bisa dikasih sampah-sampah bekas rumput-rumput, potongan rumput bisa. Kalau nggak ada ya langsung aja, nggak masalah. Ini diuruk seperti ini. Nanti dibentuk gulutan. Jadi nanti ini langsung satu musim saja sudah bisa dipanen, karena nanti cenderung sudah gede-gede. Gambarannya seperti itu untuk perbedaan antara yang yang satu musim biar panen, yang dua musim seperti ini.
Dulur, materi yang kita sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas banyak salahnya dan ya anggaplah kalau nggak cocok materi yang kita sampaikan isi hiburan gitu aja, karena kita juga bertani segala macam. Jadi memang saya suka eksperimen dan saya suka menanam apapun yang saya lihat kira-kira ada potensi, ada apa jenis, ada itu akhirnya jadi duit, saya tanam. Memang hobi yang menghasilkan seperti itu. Itu dulur, seandainya ada kata yang tidak cocok mohon dimaafkan, dan kritik dan saran silahkan isi kolom komen. Syukur di subscribe, di like, komen, download. Semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.